Pemirsa Khazanah, berbagai peristiwa mengerikan sepanjang zaman banyak terjadi di pagi hari. Terdapat catatan menarik yang direkam dalam ayat-ayat suci Al-Quran. Berbagai peristiwa besar terjadi di pagi hari. Peristiwa yang mengagumkan sekaligus mengerikan. Mengapa semua itu terjadi di pagi hari? Dan apa rahasia pagi hari sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan azab, musibah atau ujiannya di pagi hari? Bukankah Allah mampu menghancurkan mereka kapan saja? Apakah pagi hari memiliki makna yang begitu penting? Azab yang menimpa kaum Nabi Nuh berupa banjir maha dahsyat yang menenggelamkan sekaligus memusnahkan seluruh orang kafir di muka bumi sebagai akibat dari pembangkangan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Azab itu turun sebagai jawaban dari doa Nabi Nuh alaihissalam yang memohon agar Allah Ta'ala menimpakan azab kepada kaumnya yang tak kunjung mau beriman setelah ratusan tahun lamanya Nabi Nuh berdakwah kepada mereka. Doa Nabi Nuh ini Allah abadikan dalam Al-Quran. Nuh berkata, "Ya Tuhanku, janganlah engkau biarkan seorang pun di antara orang-orang kafir itu tinggal di atas bumi. Sesungguhnya jika engkau biarkan mereka tinggal, niscaya mereka akan menyesatkan hamba-hambamu, dan mereka tidak akan melahirkan selain anak yang berbuat maksiat lagi sangat kafir." Al-Quran Surah Nuh ayat 26 dan 27. Azab berupa banjir dahsyat itu mulai terjadi di pagi hari. Allah tidak menyisakan seorang kafir pun di muka bumi setelah azab itu terjadi. Begitu pula azab yang menimpa kaum Ad, umat Nabi Hud alaihissalam. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirimkan hawa panas yang membuat sumur-sumur dan sungai-sungai menjadi kering. Tanaman dan buah-buahan menjadi mati. Hujan pun berhenti turun dalam waktu yang cukup lama. Lantas Allah Subhanahu wa Ta'ala datangkan awan yang tebal. Awan hitam itu hadir ke perkampungan kaum Ad tepat pada waktu subuh. Awan itu berisi angin dingin yang bertiup kencang dan mematikan. Angin itu bertiup selama 8 hari 7 malam tanpa henti, membinasakan kaum Ad hingga tidak bersisa. Bahkan angin itu terus mengejar mereka sampai ke celah-celah gunung dan gua, tempat tinggal dan benteng-benteng yang dibanggakan kaum Ad. Seluruhnya hancur berantakan diterjang angin azab tersebut. Semua itu terjadi di pagi hari. Peninggalan rumah-rumah batu di kawasan Madain Soleh, Saudi Arabia ini menjadi saksi akan azab Allah kepada kaum Samud, umat Nabi Soleh alaihissalam. Kaum yang diazab Allah Subhanahu wa Ta'ala di pagi hari. Akibat kekufuran mereka dan pembangkangannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya, Allah mengazab mereka dengan mengubah wajah mereka menjadi berwarna kuning. Di hari berikutnya, wajah mereka berubah menjadi merah. Di hari ketiga, wajah mereka berubah menghitam. Dan tepat pada saat matahari terbit di hari keempat, muncullah suara keras yang menggelegar dari langit dan gempa yang sangat dahsyat. Hanya dengan satu teriakan malaikat, di pagi hari kaum Samud binasa. Kawasan Laut Mati di Yordania ini juga menjadi saksi akan azab Allah Subhanahu wa Ta'ala pada kaum Sodom, umat Nabi Lot alaihissalam. Itu pun juga terjadi di waktu subuh. Kaum Sodom yang berperilaku menyimpang karena menyenangi sesama jenis tak mau mengikuti ajakan dan dakwah Nabi Lot alaihissalam. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirimkan malaikat Jibril untuk mengazab negeri Sodom. Malaikat Jibril kemudian mencungkil negeri Sodom dengan sayapnya, lalu mengangkatnya tinggi-tinggi hingga para penghuni langit mendengar teriakan kaum Sodom. Lalu malaikat Jibril menghempaskan mereka ke bumi dengan sekuat-kuatnya. Maka negeri Sodom seperti terbalik, semuanya binasa. Sungguh mengerikan. Semua itu terjadi di waktu subuh. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, para utusan malaikat berkata, "Hai Lut,
Sesungguhnya kami adalah utusan-utusan Tuhanmu. Sekali-kali mereka tidak akan dapat mengganggu kamu. Sebab itu pergilah dengan membawa keluarga dan pengikut-pengikut kamu di akhir malam. Dan janganlah ada seorang pun di antara kamu yang tertinggal kecuali istrimu. Sesungguhnya dia akan ditimpa azab yang menimpa mereka, karena sesungguhnya saat jatuhnya azab kepada mereka ialah di waktu subuh. Bukankah subuh itu sudah dekat? Al-Quran Surah Hud ayat 81. Inilah waktu pagi hari yang sebenarnya begitu indah dan menyegarkan, tapi menyimpan misteri yang luar biasa bagi umat terdahulu. Tentunya hal ini menjadi pelajaran mahal bagi umat Muhammad SAW. Hendaknya memperbanyak taubat dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar Dia menjadikan kita sebagai bagian dari orang-orang yang beriman dan menjauhkan kita dari azabnya. Wallahu a'lam.